Dari ketinggian ribuan meter, Amazon Barat tampak seperti lautan hijau tanpa batas. Hamparan kanopi yang tak terputus membentang hingga cakrawala, menyembunyikan dunia yang sebagian besar belum pernah dilihat manusia. Di kejauhan, sungai-sungai besar mengukir jalur melalui hutan yang telah tumbuh selama jutaan tahun. Air menjadi nadi kehidupan yang menghubungkan ribuan habitat tersembunyi di jantung Amazon. Namun dari atas, hanya sebagian kecil cerita yang dapat terlihat. Rahasia sesungguhnya tersembunyi jauh di bawah kanopi yang rapat. Ekspedisi dimulai dari sungai. Selama ribuan tahun, jalur air menjadi satu-satunya cara untuk memasuki wilayah yang hampir mustahil ditembus dari daratan. Udara terasa berat oleh kelembapan. Bahkan, sebelum perjalanan benar-benar dimulai, tubuh manusia sudah merasakan tantangan lingkungan tropis yang ekstrim. Setiap suara memiliki makna. Serangga, burung, dan mamalia menciptakan simfoni alami yang tidak pernah berhenti. Saat kanopi mulai terbuka, kehidupan muncul dalam berbagai bentuk yang luar biasa. Di lapisan atas hutan, burung-burung menjadi penguasa langit yang tersembunyi. Sementara itu, jauh di bawah mereka, dunia lain sedang berlangsung tanpa diketahui sebagian besar makhluk di atas. Amazon Barat bukan hanya satu hutan. Ia adalah ribuan ekosistem kecil yang saling terhubung. Sebagian wilayah tergenang selama berbulan-bulan setiap tahun. Di tempat lain, tanah yang lebih tinggi menciptakan habitat yang sama sekali berbeda. Di antara jutaan makhluk yang hidup di sini, beberapa tampak begitu aneh hingga sulit dipercaya. Sebagian hanya berukuran beberapa sentimeter, tetapi memainkan peran yang sangat penting dalam keseimbangan ekosistem. Dan salah satu kisah paling unik dimulai dengan seekor kupu-kupu. Di tepian salah satu anak sungai Amazon Barat, seekor kupu-kupu mendarat dengan tujuan yang tidak biasa. Ia tidak mencari nektar bunga. Ia sedang mencari mineral yang sulit ditemukan di hutan hujan. Banyak kupu-kupu Amazon menghabiskan waktu berjam-jam menyerap mineral dari lumpur atau sisa-sisa bahan organik yang membusuk. Namun, sebagian spesies telah menemukan sumber mineral yang jauh lebih tidak biasa. Di sebuah tepian sungai yang tenang, seekor kura-kura Amazon beristirahat di bawah sinar matahari. Perlahan, seekor kupu-kupu mendekat. Apa yang terjadi berikutnya terdengar hampir mustahil. Kupu-kupu itu mulai meminum air mata sang kura-kura. Fenomena ini dikenal sebagai lakery veggie, perilaku mencari mineral melalui cairan tubuh hewan lain. Air mata mengandung natrium dan mineral penting yang sulit diperoleh di lingkungan hutan hujan tropis. Bagi kupu-kupu, sumber nutrisi kecil ini dapat menjadi sangat berharga. Kura-kura bukan satu-satunya hewan yang mengalami fenomena ini. Di beberapa wilayah Amazon, kupu-kupu juga tercatat meminum air mata keman. Hubungan ini tidak menguntungkan maupun merugikan secara signifikan. Ia hanyalah salah satu dari ribuan interaksi unik yang membentuk jaringan kehidupan Amazon. Saat matahari mulai turun, aktivitas di lantai hutan perlahan berubah. Di balik daun-daun yang membusuk dan batang pohon yang lembab, kehidupan lain mulai mengambil alih. Disinilah kisah berikutnya dimulai. Kisah tentang organisme yang mampu mengubah perilaku makhluk lain demi kelangsungan hidupnya sendiri. Di lantai hutan Amazon Barat, jutaan semut bekerja tanpa henti. Mereka membangun koloni, mencari makanan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, tanpa mereka sadari, ancaman mikroskopis sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Spora Cordyceps tersebar di lingkungan seperti debu yang tak terlihat. Satu spora yang tepat dapat mengubah seluruh nasib seekor semut. Salah satu spora akhirnya mendarat pada tubuh seekor semut pekerja. Awalnya tidak ada perubahan yang terlihat. Semut itu terus bekerja seperti biasa. Namun di dalam tubuhnya, jamur mulai berkembang secara perlahan. Hari demi hari, pengaruh Cordyceps semakin kuat. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa beberapa spesies Cordyceps mampu mempengaruhi perilaku semut yang terinfeksi. Alih-alih mengikuti jalur koloninya, semut mulai bergerak menuju vegetasi yang lebih tinggi. Perjalanan ini bukan pilihan sang semut. Ini adalah bagian dari strategi reproduksi jamur. Pada akhirnya, semut mencapai posisi yang sangat spesifik di bawah daun.
Di sini, perilaku semut berubah untuk terakhir kalinya. Para peneliti menyebutnya death grip, gigitan terakhir yang tidak akan pernah dilepaskan. Tak lama kemudian, kehidupan semut berakhir. Bagi Cordyceps, inilah awal dari fase berikutnya. Tubuh semut kini menjadi platform reproduksi bagi organisme yang mengambil alih hidupnya. Dari posisi tinggi di bawah daun, Cordyceps memperoleh keuntungan penting. Saat matang, jamur mulai melepaskan jutaan spora baru ke lingkungan sekitar. Arus udara yang hampir tidak terasa membawa spora menuju calon inang berikutnya. Siklus ini telah berlangsung selama jutaan tahun. Fenomena yang tampak seperti fiksi ilmiah ini sepenuhnya nyata. Cordyceps hanyalah satu dari ribuan spesies jamur yang hidup di Amazon Barat. Di bawah bayangan pohon-pohon raksasa, kerajaan jamur Amazon membentang jauh melampaui apa yang dapat dilihat mata manusia. Jamur-jamur ini bekerja tanpa suara, mengurai materi mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam siklus kehidupan. Tanpa mereka, lantai hutan akan tertutup lapisan material mati yang terus menumpuk dari tahun ke tahun. Tidak semua keajaiban Amazon berukuran besar. Beberapa hanya sebesar ibu jari manusia. Katak kaca adalah salah satu amfibi paling unik di dunia. Melalui kulit transparannya, organ-organ dalam dapat terlihat dengan jelas. Transparansi ini membantu katak menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Adaptasi yang tampak sederhana ini meningkatkan peluang bertahan hidup secara signifikan. Di Amazon Barat, kemampuan untuk tidak terlihat sangatlah penting untuk bertahan hidup. Jauh di atas lantai hutan, kehidupan lain berlangsung di antara cabang-cabang tinggi. Di sana, hidup salah satu primata paling mencolok di Amazon. Monyet saki berwajah putih, tampak seperti mengenakan topeng alami. Kelompok ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di lapisan atas hutan. Buah, biji-bijian, dan serangga menjadi sumber energi utama mereka. Namun, tidak semua penghuni Amazon hidup di atas pohon. Di sungai yang keruh, makhluk-makhluk aneh berkembang. Salah satunya adalah ikan kecil yang selama bertahun-tahun menjadi subjek berbagai cerita dan mitos. Kandiru dikenal sebagai salah satu ikan parasit paling unik di Amazon. Banyak kisah sensasional beredar tentang spesies ini. Namun, sebagian besar cerita populer tersebut tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Di antara suara serangga dan gemerisik dedaunan, seekor burung aneh bergerak perlahan di tepi rawa Amazon Barat. Burung ini dikenal sebagai hoatzin, salah satu spesies paling unik yang masih hidup di Amazon hingga hari ini. Bagi sebagian ilmuwan, hoatzin tampak seperti jendela menuju masa lalu evolusi burung. Anak hoatzin memiliki kemampuan yang hampir tidak ditemukan pada burung lainnya. Pada sayapnya, terdapat cakar kecil yang membantu mereka memanjat vegetasi ketika masih muda. Karakteristik ini sering mengingatkan para ilmuwan pada hubungan panjang antara burung dan dinosaurus. Saat matahari mulai turun, Amazon Barat perlahan berubah. Banyak penghuni siang hari mulai menghilang dari pandangan. Namun bagi sebagian makhluk, hari baru saja dimulai. Saat kegelapan menyelimuti hutan, dunia baru muncul dari bayang-bayang. Mata-mata kecil mulai memantulkan cahaya di antara dedaunan. Banyak predator Amazon lebih aktif pada malam hari daripada siang hari. Dalam gelap, pendengaran lebih penting daripada penglihatan. Setiap suara dapat mengungkap keberadaan mangsa atau predator. Keseimbangan terus berlangsung tanpa henti. Meski telah dipelajari selama berabad-abad, Amazon Barat masih menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Para ilmuwan memperkirakan masih ada ribuan spesies yang belum ditemukan. Setiap ekspedisi membawa kemungkinan menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Untuk mengungkap rahasia hutan, para peneliti kini menggunakan teknologi yang semakin canggih. Salah satunya adalah LiDAR, teknologi yang mampu melihat menembus kanopi dari udara. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan dapat memetakan struktur hutan secara detail tanpa harus menebang satu pohon pun. Selain mengandalkan pengamatan langsung, para ilmuwan kini dapat mendeteksi keberadaan hewan tanpa melihatnya. Teknik ini dikenal sebagai environmental DNA.
Jejak genetik yang tertinggal di air dapat mengungkap spesies yang hidup di sekitar sungai tersebut. Di tempat lain, kamera jebak bekerja tanpa henti siang dan malam. Peralatan sederhana ini telah mengungkap keberadaan banyak spesies yang jarang terlihat manusia. Beberapa hewan bahkan baru diketahui hidup di suatu wilayah setelah terekam oleh kamera otomatis. Meskipun teknologi berkembang pesat, sebagian besar Amazon Barat masih menyimpan wilayah yang sangat sulit dijangkau. Beberapa daerah dapat dicapai setelah berhari-hari perjalanan melalui sungai dan hutan lebat. Di tempat-tempat seperti inilah penemuan besar masih mungkin terjadi. Setiap tahun, ilmuwan menemukan spesies baru di Amazon. Sebagian berupa serangga kecil yang belum pernah dideskripsikan sebelumnya. Yang lain mungkin berupa amfibi, reptil, atau ikan yang selama ini luput dari perhatian. Semakin banyak yang ditemukan, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Mengapa beberapa spesies hanya ditemukan di satu lembah tertentu? Dan berapa banyak spesies yang masih belum diketahui manusia? Beberapa misteri Amazon bahkan belum memiliki hipotesis yang kuat. Interaksi kompleks antara jutaan spesies seringkali melampaui kemampuan manusia untuk mengamatinya secara langsung. Amazon adalah jaringan kehidupan yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Namun, masa depan Amazon menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim mulai mempengaruhi pola curah hujan dan suhu di berbagai wilayah. Perubahan ini dapat memicu dampak besar pada ekosistem yang saling bergantung. Meskipun demikian, Amazon Barat tetap menjadi salah satu benteng keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Jutaan spesies bergantung pada stabilitas ekosistem ini. Dan pada akhirnya, kehidupan manusia juga terhubung dengan nasib hutan ini. Amazon Barat bukan hanya rumah bagi hewan-hewan aneh dan fenomena luar biasa. Ia adalah laboratorium alam terbesar yang masih bekerja hingga hari ini. Dan setiap ekspedisi hanya membuka sebagian kecil dari cerita yang masih tersembunyi. Selama masih ada tempat-tempat seperti Amazon Barat, rasa ingin tahu manusia akan selalu memiliki tujuan untuk dikejar. Di jantung hutan yang tampaknya tak berujung ini, dunia masih menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, subscribe channel ini untuk mengetahui video selanjutnya.